Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, miris rebutan warisan. Seorang adik di Tangerang Selatan, Banten tega menganiaya kakak kandung hingga tewas. Korban tewas akibat 2 luka tusukan senjata tajam di punggung. Warga Gang Masjid Dalam Pamulang, Tangerang Selatan, Banten digegerkan sesosok pria bersimbah darah di depan warung kelontong. Keluarga yang tiba di lokasi pun tak henti menangis histeris melihat jasad korban Narun. Mirisnya, diduga pembunuhan terjadi di latar belakangi perihal rebutan warisan. Terduga pelaku tak lain adalah adik kandung korban berinisial F yang kini masih diburu polisi. Dari penyelidikan di lokasi, tim reskrim Polsek Pamulang, korban mengalami 2 luka tusukan di punggung, perdarahan hebat hingga tewas di lokasi. Pembunuhan. Karena siang hari masih saudara nih, kayak masih saudara. Jadi ada hubungan dengan harta warisan sebenarnya. Nyambung dia ya, 2 kali tusukan bagian belakang punggung sih. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diautopsi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik warung kelontong ditodong sekelompok pria bersenjata api dan bersenjata tajam di Cilincing, Jakarta Utara. Tidak diketahui penyebab peristiwa ini, namun pemilik warung dan 2 orang pembeli ketakutan. Aksi penodongan dan pengancaman terjadi di sebuah warung Jalan Bakti Cilincing, Jakarta Utara. Terekam kamera pengawas. Pelaku bersama 5 rekannya nekat menodong pemilik warung dan 2 orang remaja yang saat itu sedang berbelanja menggunakan senjata tajam dan senjata api. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan identitas seseorang kepada 2 remaja yang berada di depan toko dengan menggunakan senjata tajam dan pistol. Keduanya ketakutan masuk ke dalam warung disusul oknum preman ini. Korban yang tidak mengetahui sosok yang dicari para pelaku pun susah payah meyakinkan pelaku di tengah ketakutan. Tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, pelaku bersama kelima temannya pun meninggalkan warung korban. Yang ngelayanin yang pembeli itu, malah yang baju putih yang di luar itu pengen mau dibacok sama dia. Itu bacok siapa, abang? Yang baju putih. Yang pembeli ya? Iya, yang juga pembeli. Yang duduk di depan pakai baju putih, yang mau diminta HP-nya sama rokoknya. Yang baju putih itu langsung masuk ke dalam, semuanya yang sama jaket hitam itu lari ke dalam. Dari saring takutnya gitu, Pak. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap agar tak lagi meresahkan warga. Di Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembobol rumah warga ditangkap polisi saat mengkonsumsi narkoba di Padang, Sumatera Barat. Pelaku sudah beraksi membobol 17 rumah warga di beberapa lokasi yang berbeda. Polisi mendapat informasi pelaku pembobol rumah warga tengah mengkonsumsi narkoba di rumahnya, Air Pacah, Koto Tangga, Kota Padang. Mereka langsung menyergap pelaku yang sudah buron selama 1 bulan. Pelaku berinisial R ini semula membantah membobol rumah warga. Pelaku mencuri telepon genggam, kompor, tabung gas, hingga ayam tetangga. Barang curian itu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Si pelaku ini merupakan residivis, sudah 2 kali keluar masuk lapas. Pertama kasus narkoba, dia menjalani hukuman selama 4 tahun. Dan yang kedua, si pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan juga. Jadi masih dengan kasus yang sama. Pelaku pembobolan rumah warga ini selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaku pencurian kotak amal tertangkap tangan warga saat menjalankan aksinya. Pelaku ini mencuri uang kotak amal dengan cara menggunakan lidi.
Sri Hartono, warga Purwodadi, Jawa Tengah ini tertangkap tangan warga saat akan mencuri uang dari kotak amal di Masjid Jami Rodotul Mutakin, Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Bermodal lidi yang dibawanya, pelaku berhasil mencuri uang dari dalam kotak amal. Pada ujung lidi yang digunakan untuk mencuri uang, sebelumnya sudah diberikan cairan perekat. Pelaku juga membawa senter untuk melihat uang di dalam kotak amal. Warga berhasil mengamankan uang hasil curian Rp30.000. Mau apa, Mas? Uang saya jatuh, dia bilang gitu. Masuk jatuh di dalam peti, saya gitu. Ya, tunggu Pak, saya tidak ambil apa-apa. Menurut warga sudah 2 kali ini, Pak. 2 kali. Sementara kasus masih kita dalam penyidikan lebih lanjut. Kita tangani di Polsek Semarang Utara. Pelaku dibawa Mapolsek Semarang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pelaku sudah menjalankan aksinya di masjid lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ayus melaporkan. Polisi ungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban 31 anak di bawah umur. Usai jeda tetaplah di Jurnal Lintas Ayus Pagi. Pemirsa, polisi menangkap pasangan suami istri yang membobol dana jaminan hari tua BPJS sebelum pelaku membobok dokumen KTP elektronik dan paklaring korban yang baru di PHK. Pasangan suami istri asal Majalengka, ASM dan LNR ditangkap polisi karena mencuri data pribadi. Bermodal data pribadi itu, pelaku menguras dana JHT BPJS ketenagakerjaan milik korban. Modus pelaku membeli dokumen seperti IKTP dan paklaring. Dokumen dan identitas itu digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal melalui akun atas nama korban. Aksi ini terungkap saat salah satu korbannya mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah miliknya sudah cair tanpa sepengetahuannya. Polisi mengamankan barang bukti 37 IKTP, 16 kartu BPJS ketenagakerjaan, 30 SIM card, dan buku rekening yang digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan. LNR, yaitu istri, berperan sebagai orang yang mengaku seakan-akan sebagai diri korban dalam memproses verifikasi melalui aplikasi online dan pembuatan rekening dan pengajuan klaim dana JHT. Pelaku melakukan aksinya itu di berbagai kota mulai dari Bandung, Cirebon hingga Sukabumi. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal 67 dan 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun pidana penjara, denda 6 miliar rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Di Jakarta, pemirsa, belasan unit mobil rental dugaan penggelapan disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil lalu menggadaikannya. 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korbannya membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik. Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya, dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis. Dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita dan jujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk. Kelima tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban 31 anak di bawah umur. Untuk melancarkan aksinya, para tersangka ini mengancam akan menyebarluaskan foto atau video porno milik korban melalui media sosial.
Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menangkap S, pria berusia 21 tahun yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 31 anak telah menjadi korban warga Sendang, Jepara, Jawa Tengah ini. Usia korban berusia 12 tahun hingga 17 tahun. Korban berasal dari Jepara, Semarang, Jawa Timur, bahkan dari Lampung. Data ini diperoleh dari dokumen yang didapat dari ponsel tersangka. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Komisaris Besar Polisi Dwi Subagio, jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video asusila yang sudah dihapus. Untuk melancarkan aksinya, tersangka merayu korban, kemudian meneror dengan mengancam akan menyebarluaskan foto atau video porno korban melalui media sosial. Semua kegiatannya itu direkam, divideokan, dan difilekan. Maka kami tahu orang per orang, nama siapa, dan tapi mohon maaf ini ya, yang kita hadapi ini adalah pelaku predator seks ini ya, pelaku predator seks, dan korbannya ini adalah anak-anak kita sendiri. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus Pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.